Ini adalah keluarga Claps. Mereka tinggal di kota kecil Potenza, sekitar 4 jam berkendaraan dari Roma, ibu kota Italia. Keluarga Claps terdiri dari sang papa Antonio, mama Filomena, dan 3 anak, Gildo, Luciano, dan si bungsu Elisa yang berusia 16 tahun, seorang siswi SMA. Minggu pagi 12 September 93, Gildo berada di flat keluarganya di Potenza. Dia sedang menunggu-nunggu Elisa. Adiknya itu menghadiri misa di gereja Katolik Santissima Trinita yang terletak di pusat kota bersama Eliana temannya. Rencananya sepulang Elisa dari misa, mereka akan langsung berangkat menyusul orang tua mereka dan Luciano yang sudah terlebih dulu berada di rumah pedesaan mereka di kawasan Tito yang nyaman. Waktu bel berbunyi, Gildo bergegas membuka pintu. Dia berharap Elisa pulang dan mereka bisa segera berangkat. Tapi di depan pintu hanya ada Eliana, teman Elisa. "Mana Elisa?" tanya Gildo. Eliana ikut bingung. Dia menyangka Elisa sudah di rumah. Soalnya tadi mereka terpisah di gereja. Eliana berusaha mencari-cari Elisa tapi tidak ketemu, sehingga dia pikir pasti Elisa sudah pulang duluan. Eliana kemudian pamit pada Gildo untuk kembali mencari Elisa. Gildo menunggu-nunggu hingga pukul 1 siang tapi Elisa dan Eliana tidak muncul juga. Dia memutuskan mencari Elisa. Selama 30 menit dia mencarinya di pusat kota tapi tidak ada. Gereja Santissima Trinita juga sudah tutup karena misa sudah selesai. Pukul 2 siang Gildo memutuskan kembali ke flat. Di dekat flat dia melihat Eliana dan mengajaknya masuk ke flat. Gildo kembali bertanya kepada Eliana apa yang sebenarnya terjadi. Gildo curiga Eliana menyembunyikan sesuatu sebab setiap ditanya dia kelihatan gugup dan gelisah. Perkiraan Gildo benar sebab Eliana kemudian mengaku. Dia dan Elisa sebenarnya bohong. Mereka tidak menghadiri misa di gereja. Dia hanya menemani Elisa bertemu seorang pemuda bernama Danilo Restivo. Menurut Eliana, Danilo ingin memberi hadiah untuk Elisa karena dia lulus ujian di sekolah. Betapa geramnya Gildo. Dia tidak suka dengan Danilo Restivo. Pemuda itu aneh. Kalau bicara, suaranya feminin, pembawaannya canggung, kacamatanya tebal. Dia sering membuntuti cewek-cewek yang disukainya. Kabarnya, cewek-cewek yang menolaknya akan diterornya lewat telepon dengan memainkan lagu soundtrack film horor Profondo Rosso. Tidak ada yang mau berteman dengannya. Pemuda itu benar-benar creepy. Semua orang juga tahu dia selalu ingin ikut kemana Elisa pergi. Tapi Elisa sepertinya sungkan menghindar karena kasihan padanya. Ini yang kadang bikin Gildo jengkel pada adiknya yang terlalu naif dan innocent, gampang kasihan pada orang yang tidak semestinya dikasihani. Gildo segera menyambar telepon dan menelpon rumah Danilo. Kebetulan pemuda itu yang mengangkat telepon. Gildo langsung bertanya, "Di mana adikku Elisa?" Danilo gugup. Dengan terbata-bata, dia mengatakan tadi sempat bertemu Elisa sebentar di gereja. Mereka ngobrol, setelah itu Elisa pergi dan dia tetap tinggal di gereja untuk berdoa. Saat Gildo ingin bertanya lagi pada Danilo, tiba-tiba telepon diambil alih oleh Maurizio Restivo, ayah Danilo. Pria itu membentak Gildo. Dia menegaskan Danilo sudah memberi jawaban dan meminta agar Gildo jangan mengganggu lagi karena mereka sedang ada acara keluarga. Telepon pun ditutup. Gildo yakin ayah Danilo berusaha melindungi anaknya dari sesuatu. Sementara itu, Papa Antonio dan Mama Filomena serta Luciano kembali ke flat mereka di kota Potenza. Mereka cemas karena ditunggu-tunggu Gildo dan Elisa tidak juga datang menyusul mereka di rumah di desa. Betapa kagetnya mereka mendapat kabar dari Gildo, Elisa hilang. Gildo bilang orang terakhir yang melihat Elisa adalah si creepy Danilo Restivo. Luciano, si anak kedua yang berteman dengan Danilo, bergegas menuju kediaman keluarga Restivo untuk menanyakan hilangnya Elisa. Saat bertemu Danilo, Luciano curiga melihat Danilo enggan menjawab pertanyaannya. Keringat pria itu bercucuran, tapi yang lebih mencurigakan lagi, tangannya terluka. Danilo bilang dia baru saja jatuh di eskalator dan terluka. Dia bahkan sempat dibawa ke rumah sakit oleh kakaknya untuk menjahit luka di tangan. Luciano menyampaikan semua itu pada keluarganya. Keluarga Claps yakin Danilo Restivo ada hubungannya dengan hilangnya Elisa, terlebih setelah mereka memeriksa buku harian Elisa.
Di situ tertulis Elisa kerap menghindari Danilo yang sering mengikutinya, meski dia juga sering kasihan pada pemuda yang tidak punya teman dan selalu ditolak cewek itu. Keluarga Claps kembali mencari Elisa, berkeliling di kawasan Potenza dan menanyai teman-temannya. Nihil. Malamnya, Gildo dan Luciano kembali mendatangi kediaman Danilo Restivo. Tapi orang tua Danilo berkata anaknya sudah berangkat ke Napoli untuk mengikuti ujian masuk kursus perawatan gigi. Wah, gawat. Tak ada jalan lain. Keluarga Claps melapor kepada polisi. Petugas mencatat laporan mereka dengan santai. Gildo yang merasa tidak bisa mengharapkan polisi segera bertindak mencari adiknya dan segera mendatangi gereja Santissima Trinita bersama seorang teman. Mereka memeriksa sekeliling gereja sebab disinilah terakhir kalinya Danilo melihat Elisa. Saat masuk ke dalam gereja, mereka melihat ada ruangan terkunci. Mereka ingin masuk tapi penjaga gereja mengatakan tidak bisa karena kunci dipegang oleh pemimpin gereja, Pastor Don Mimi Sabia yang sedang keluar kota. Sehubungan dengan hilangnya Elisa, polisi kemudian menanyai keluarga Claps tentang hal-hal menyangkut Elisa. Tapi anehnya, lama-kelamaan pertanyaan mereka malah sepertinya mencurigai keluarga Claps ada hubungannya dengan hilangnya si anak bungsu Elisa. Gildo, si anak sulung, naik pitam. Dia bilang agar polisi segera mendatangi dan menginterogasi Danilo Restivo yang sekarang sedang berada di Napoli. Gildo menegaskan Danilo adalah orang terakhir yang bicara dan bertemu dengan Elisa. Tapi polisi terlihat santai. Mereka merasa sebaiknya menunggu saja Danilo kembali dari Napoli. Berita hilangnya Elisa Claps mulai menyebar di kota Potenza. Keluarga Claps mulai mendapat telepon misterius. Setiap telepon berdering dan diangkat, tidak ada suara apa-apa. Keluarga Claps stres. Setiap hari mereka berharap Elisa pulang dan muncul di depan pintu. Tapi harapan tinggal harapan. Penanganan polisi selamban keong. Keluarga Claps harus berjuang sendirian mencari Elisa. Mereka mencetak poster orang hilang dan menempelkannya di seluruh kota. Mereka bahkan bersiap tampil di sebuah program TV untuk mengumumkan hilangnya Elisa. Melihat tingkah keluarga Claps, polisi memanggil mereka ke markas. Apa maksud kalian bertingkah heboh seperti ini? Polisi curiga, keluarga Claps sedang bersandiwara untuk mengalihkan kecurigaan dari mereka. Polisi malah berpendapat, jangan-jangan Elisa sengaja kabur dari rumah dan bukannya hilang. Tapi untunglah, begitu Danilo Restivo kembali dari Napoli, polisi memerintahkannya langsung ke markas untuk ditanyai. Maurizio Restivo, ayah Danilo, sudah menyiapkan seorang pengacara untuk mendampingi anaknya. Saat ditanyai polisi, Danilo sempat histeris. Dia mengatakan dirinya tidak bersalah. Danilo menjelaskan dia bertemu Elisa di gereja dan mengobrol 10 hingga 15 menit. Tujuannya bertemu Elisa karena dia ingin curhat tentang Paula, cewek yang dia taksir tapi menolak dirinya. Menurut Danilo, Elisa juga mengatakan dirinya khawatir karena pagi itu ada seorang pria yang melecehkannya. Elisa lalu pergi, sedangkan Danilo tetap di gereja selama 10 menit untuk berdoa. Usai berdoa, Danilo pulang berjalan kaki. Dia mengambil rute yang aneh, melewati sebuah eskalator rusak. Di eskalator dia terjatuh dan melukai tangan, lengan, dan pinggulnya. Dia membungkus luka di tangannya dengan jaket miliknya. Setiba di rumah, Danilo bertemu kakaknya Anna dan Giovanni, pacar Anna, lalu mereka membawanya ke rumah sakit dan lukanya dijahit dokter. Polisi merasa keterangan Danilo mencurigakan. Untuk membuktikan pengakuannya, polisi mengajaknya ke eskalator dan minta Danilo menunjukkan bagaimana cara dia jatuh. Danilo bilang dia jatuh dari puncak eskalator berguling hingga ke bawah. Herannya, kacamatanya tidak pecah. Tapi yang lebih mengherankan, mengapa Danilo mengambil rute lewat eskalator? Jawaban Danilo, dia penasaran saja. Menurutnya, beberapa hari sebelumnya dia juga ke sana dengan Paula, cewek yang ditaksirnya. Tapi ketika dikonfirmasi polisi, Paula membantah hal itu. Karena polisi semakin curiga pada Danilo, mereka minta untuk memeriksa pakaian yang dipakai Danilo saat hilangnya Elisa. Awalnya, orang tua Danilo kooperatif dan memberikan seperangkat pakaian Danilo kepada polisi. Polisi mengatakan mereka tidak ingin pakaian itu. Yang mereka inginkan adalah pakaian yang dikenakan Danilo saat bertemu Elisa. Orang tuanya menelpon pengacara dan mendadak tidak kooperatif.
dan mengatakan mereka hanya mau memberikan pakaian itu kalau ada surat perintah penggeledahan. Polisi kemudian menelpon markas dan minta diuruskan surat penggeledahan. Tapi markas marah dan minta petugas kembali ke markas. Akhirnya, petugas polisi kembali ke markas dengan tangan kosong. Sementara itu, ada informasi mengejutkan. Polisi menemukan catatan kejahatan Danilo Restivo. Pada Mei 1986, ternyata Danilo pernah membujuk dua anak usia 12 dan 14 tahun ke sebuah gudang dengan iming-iming hadiah. Setiba di gudang, dia menutup mata anak-anak itu dengan kain dan mengikat tangan mereka ke belakang. Dengan memakai sarung tangan karet, dia mengambil sebilah pisau dan melukai leher salah seorang anak dan kemudian mengurung keduanya di gudang tersebut. Kedua anak berhasil membebaskan diri dan sempat dirawat di rumah sakit akibat luka-luka mereka. Orang tua kedua anak melaporkan tentang kejadian Danilo kepada polisi, tapi tak lama kemudian mendadak mereka menarik laporan itu. Kabarnya orang tua Danilo membayar mereka dengan sejumlah uang agar bungkam. Keluarga Claps yang mendengar catatan kejahatan Danilo bertambah geram. Sementara itu berita tentang Elisa semakin simpang siur. Ada yang mencurigai dia diculik oleh komplotan Albania untuk dijadikan PSK. Menurut pengakuan Eliana, teman Elisa, akhir-akhir ini Elisa dekat dengan Eris Gega, seorang pemuda asal Albania, dan keduanya saling menyukai. Eliana mengatakan pada hari naas itu, saat dia dan Elisa berada di sekitar gereja, Eris juga ada di sana. Tapi ketika polisi menanyai pria itu, dia selalu mengubah keterangannya termasuk alibinya. Polisi tidak mengerti mengapa dia berbohong. Apakah dia menyembunyikan sesuatu? Yang bikin polisi curiga, Eris Gega memiliki mobil Fiat Uno. Banyak saksi melihat saat hari hilangnya Elisa, dia ada dalam mobil itu. Seorang saksi mengatakan melihat Elisa diculik dua pemuda yang naik Fiat Uno. Tapi anehnya, seminggu kemudian saksi itu mencabut kesaksiannya. Eliana, teman Elisa, sebenarnya menjadi salah satu orang yang dicurigai polisi. Keterangannya berbelit-belit. Dia bilang datang bersama Elisa ke pusat kota dengan jalan kaki, tapi banyak orang yang melihatnya naik moped. Eliana juga mengaku memiliki kunci rumah Elisa. Hari itu katanya Elisa menitipkan kunci itu kepadanya karena Elisa tidak membawa tas. Gildo tentu saja tidak percaya sebab kunci itu kecil dan bisa dimasukkan ke kantong celana panjang. Elisa sudah biasa mengantongi kuncinya sendiri dan memang punya kebiasaan tidak pernah membawa tas. Lalu mengapa tiba-tiba Elisa menitipkan kunci rumah pada Eliana? Benar-benar tidak masuk akal. Pada 5 Oktober, kasus hilangnya Elisa dibahas di salah satu program TV tentang orang hilang. Seperti biasa saat acara tayang, banyak telepon masuk ke studio TV untuk memberikan informasi. Salah satu informasi yang menarik datang dari seorang wanita. Dia mengatakan di Potenza berkeliaran seorang pria aneh di bus kota yang sering diam-diam memotong rambut para wanita. Korbannya sudah banyak. Sesama wanita yang sering naik bus kota saling memperingatkan tentang si pria pemotong rambut. Tidak seorang pun tahu nama pria itu meski ciri-cirinya disebutkan mirip si creepy Danilo Restivo. Omongan tentang Danilo yang dihubungkan dengan hilangnya Elisa semakin menjadi-jadi. Ada yang mengatakan Danilo sering nongkrong di sekitar gereja dan berteman dengan pastor dan petugas-petugas gereja lainnya. Dia pernah sesumbar pada orang-orang, dia mengetahui seluk-beluk gereja dan dekat dengan Don Mimi Sabia. Dia bahkan punya kunci ke ruangan-ruangan di gereja itu. Memang di gereja Santissima Trinita banyak ruang rahasia. Sebab itu keluarga Claps bersikeras agar polisi memeriksa seluruh ruangan di gereja itu. Siapa tahu mereka bisa menemukan Elisa di sana. Tapi pemimpin gereja Don Mimi Sabia menolak mentah-mentah, tidak mengizinkan siapapun memeriksa tempat suci. Polisi mundur, tidak berani memeriksa gereja. Don Mimi Sabia adalah pemimpin umat Katolik yang sangat dihormati di kota kecil Potenza. Di tengah warga juga beredar rumor tentang Don Mimi Sabia, bahwa dia adalah seorang pastor gay yang sering melakukan hal-hal tidak pantas dengan pria-pria gay lainnya di dalam gereja. Sebab itu dia melarang keras gereja diperiksa aparat karena khawatir rahasianya terbongkar. Don Mimi Sabia juga dikabarkan bersahabat erat dengan Emilio Colombo, politisi dan mantan Perdana Menteri Italia yang katanya adalah pemakai kokain. Saat ditanyai apakah Don Mimi punya hubungan dekat dengan Danilo dan keluarga Restivo, Don Mimi membantah. Padahal kemudian ditemukan foto
Don Mimi Sabia hadir dalam acara ulang tahun ke-18 Danilo dan tampak akrab. Keluarga Claps merasa ada konspirasi yang berusaha menutupi hilangnya Elisa, seperti permainan dan persekongkolan mafia yang kerap terjadi di Italia. Akhirnya, lewat investigasi panjang berbelit-belit dan tanpa hasil memuaskan, pada 14 Juni 1994 polisi menyimpulkan hasil investigasi. Elisa Claps tidak mungkin kabur dari rumah karena dia adalah remaja yang bahagia dan tidak punya masalah dengan keluarga. Elisa tidak mungkin diculik dengan tujuan untuk minta tebusan sebab keluarga Claps bukanlah keluarga kaya. Elisa tidak mungkin diculik di siang hari di tengah orang ramai untuk dijadikan PSK oleh kelompok tertentu. Yang paling memungkinkan adalah hilangnya atau terbunuhnya Elisa ada hubungannya dengan pria yang mengenalnya dan dekat dengannya dan menyukainya dan punya maksud-maksud tertentu yang buruk. Penyidikan meyakini Danilo Restivo tahu tentang apa yang terjadi dengan Elisa tapi berusaha menyembunyikannya. Berdasarkan penyidikan ini, polisi pun menangkap 3 orang, yaitu Danilo Restivo, Eris Gega, dan Eliana. Tapi mereka ditangkap bukan karena tuduhan membunuh Elisa, melainkan karena memberi keterangan palsu pada polisi. Persidangan berlangsung di awal 1995. Di ruang persidangan, Mama Filomena berkata pada Maurizio Restivo, ayah Danilo, bahwa kebenaran akan terungkap. Maurizio hanya membalas dengan senyuman mengejek. Keluarga Claps yakin orang tua Danilo tahu kejahatan yang dilakukan anaknya dan sebisa mungkin menutupinya. Di pengadilan, Danilo Restivo tampil percaya diri dan tetap menyatakan diri tidak bersalah dan tidak tahu keberadaan Elisa. Pengadilan membongkar kelakuan creepy Danilo lainnya. Ternyata dia pernah meneror anak-anak perempuan tetangganya dengan menelpon mereka berkali-kali dan menyebutkan pakaian yang mereka pakai setiap hari. Dia juga mengirimkan gambar-gambar jorok pada mereka. Juga mengirimi mereka surat-surat cinta dan catatan-catatan kecil berupa pertanyaan yang bikin merinding seperti, "Sampai kapan kau bisa bertahan hidup?" Danilo diadili karena memberikan keterangan palsu dan bukan karena membunuh Elisa sebab bukti-bukti tidak cukup. Sampai saat itu tidak diketahui apakah Elisa masih hidup atau tidak. Jika Elisa tewas dibunuh, jasadnya juga tidak ditemukan. Pada akhirnya, sidang membebaskan Eris Gega dan Eliana dari semua tuduhan. Sedangkan Danilo Restivo dihukum penjara 20 bulan saja, sangat ringan. Dan karena di Italia pelaksanaan hukuman ringan biasanya ditunda, maka Danilo bebas berkeliaran dan tidak dikurung di balik terali besi. Waktu berlalu, tahun berganti tahun, dan nasib Elisa Claps pun mulai dilupakan orang.